Bab 1256. Kalau warrior tidak mati, wilayah rahasia akan hancur. Tidak jauh dari warrior yang, seorang lelaki tua berjubah dan seorang lelaki paruh baya dengan busur panjang muncul. Melihat warrior yang dengan dua panah panjang tertancap di dadanya, keduanya tampak serius. Ketika mereka menerima pesan dari lelaki tua berjubah abu-abu kembali ke wilayah rahasia, mereka berdua masih memiliki sedikit rasa jijik di hati mereka, karena 3 pendekar ketiadaan mengepung dan membunuh setengah kaisar tidak cukup. Warrior yang kuat, tapi dia hanya setengah kaisar. Bagaimana bisa setengah kaisar begitu kuat? Menurut pendapat mereka, lelaki tua berjubah abu-abu dan lelaki tua berjubah hitam itu terlalu tidak kompeten. Tapi sekarang, mereka tahu bahwa bukan karena lelaki tua berjubah abu-abu dan lelaki tua berjubah hitam itu tidak kompeten, tetapi warrior yang benar-benar terlalu menakutkan. Satu orang berperang melawan 3 pendekar ketiadaan, tidak hanya tidak terbunuh, tetapi juga membunuh 2 pendekar ketiadaan, dan warrior yang setengah kaisar tidak lagi cukup untuk menggambarkan warrior yang peringatan, takut. Keduanya menyingkirkan penghinaan mereka sebelumnya, dan telah sepenuhnya memperlakukan warrior yang sebagai master dengan peringkat yang sama. Pada saat ini, warrior yang dapat digambarkan sebagai sedikit sengsara, dengan 2 panah menancap di dadanya. Luka tusuk di sekujur tubuhnya, termasuk tidak kurang dari 10 luka tusuk di wajahnya, terutama di bahu kanannya, sangat mencolok karena sangat dalam sehingga bahkan tulangnya bisa terlihat. Dapat dikatakan bahwa jika dia memotong sedikit, seluruh bahunya akan hilang sepenuhnya. Bunuh dia. Pada saat ini, suara yang agak lemah tiba-tiba terdengar di lapangan. Suara itu adalah suara wanita, dan itu juga suara yang akrab bagi warrior yang. Ini adalah suara pembunuh misterius. Pihak lain adalah seorang wanita. Mendengar kata-kata pihak lain, alis warrior yang tiba-tiba berkerut, dan niat membunuh melintas di matanya. Sebelumnya, dia sebenarnya paling ingin membunuh wanita ini, karena wanita ini dapat melacaknya, dan pihak lain adalah pembunuh. Dia sangat sulit dipahami, sering memberinya serangan fatal di saat-saat kritis, yang sangat mengganggunya. Tapi tidak mungkin, gerakan wanita ini terlalu aneh, terlalu sulit untuk membunuhnya. Tapi untungnya, melihat pihak lain sekarang, itu harus terluka parah, jika tidak pihak lain tidak akan berbicara, tetapi secara langsung. Warrior yang melirik pria paruh baya dan pria tua berjubah abu-abu di sisi yang berlawanan, kemudian merasakan kondisi fisiknya. Segera, dia memahami situasinya saat ini. Dia sekarang terluka parah dan batu kecubung yang baru saja dia telan belum sepenuhnya tercerna, sehingga energi hitam di tubuhnya kurang dari 10%. 10% ini tidak cukup untuk menyembuhkan luka, apalagi digunakan untuk berkelahi. Nekat tidak akan berhasil, hanya diakali. Memikirkan hal ini, mata warrior yang sedikit berubah, berpikir dari hatinya. Di kejauhan, lelaki tua berjubah abu-abu dan lelaki paruh baya itu saling memandang dan hendak menembak. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menyingkirkan pedangnya, mengangkat tangannya, dan berkata, "Aku menyerah." Menyerah. Baik pria paruh baya dan pria tua berjubah abu-abu yang akan menyerang tertegun sejenak, dan mata mereka penuh keheranan. Jelas, mereka berdua tidak berharap warrior yang tiba-tiba melakukan hal seperti itu. Dia menunda waktu, bunuh. Pada saat ini, suara pembunuh misterius itu terdengar lagi dengan sedikit kemarahan dalam suaranya. Mendengar kata-kata wanita misterius itu, wajah pria paruh baya dan pria tua berjubah abu-abu tiba-tiba tenggelam, dan mereka akan bergerak.
Pada saat ini, warrior yang berkata lagi, "Kalian berdua, aku sekarang terluka parah, energi hitamku akan habis, bahkan jika kalian memberiku 1 hari, itu juga tidak berguna, bukan?" Warrior yang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sangat serius, "Sungguh, aku menyerah, aku ingin hidup." Pria paruh baya dan pria tua berjubah abu-abu itu ragu-ragu lagi. Kekuatan warrior yang sangat kuat dan Liga Pedang tidak buruk. Jika dia mau menyerah, itu tidak buruk. Bodoh. Pada saat ini, suara wanita misterius itu terdengar lagi di lapangan. Dia menunda waktu. Dia memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Jika dia dibiarkan pulih dari luka-lukanya, akan sulit bagi kalian berdua untuk membunuhnya. Sekarang dia diam. Pada saat ini, warrior yang di samping tiba-tiba berteriak, "Bukankah aku hanya secara tidak sengaja melihat tubuhmu sebelumnya? Apakah kamu harus membunuhku?" Jika pendekar ketiadaan tidak tahu malu. Suara wanita misterius itu tiba-tiba terdengar di lapangan, suaranya dingin, dan udara di lapangan jauh lebih rendah. Pria paruh baya dan pria tua berjubah abu-abu di sebelahnya sedikit bingung, apa ini? Warrior yang tidak memberi mereka berdua kesempatan untuk mengubah pikiran mereka, dan segera berkata, "Kalian berdua, aku ingin menyerah sebelumnya, tetapi wanita ini tidak akan membiarkannya. Jika bukan karena dia, segalanya tidak akan sampai seperti ini." Bisa dikatakan, jika dia tidak ikut campur, mereka berdua tidak akan mati sama sekali dan aku tidak akan terluka parah atau cacat. Itu semua salahnya. Apakah kamu benar-benar ingin menyerah? Pada saat ini, lelaki tua berjubah berkata dengan sungguh-sungguh. "Tentu." Warrior yang menegaskan, "Kalian berdua, aku, warrior yang masih memiliki kesadaran diri, dan dengan kekuatan Liga Pedang dan diriku sendiri, aku tidak dapat melawan seluruh wilayah rahasia. Aku tahu betul bahwa jika aku dan Liga Pedang ingin hidup, kami harus menyerah. Aku tidak percaya padamu." Lelaki tua berjubah itu menatap langsung ke arah warrior yang dan berkata, "Aku tidak percaya bahwa kultivator pedang yang terbaik di benua bisa begitu tidak berdaya, dan aku tidak percaya bahwa kamu adalah orang yang serakah untuk hidup dan takut mati. Alasan mengapa kamu mengatakan begitu banyak tujuannya adalah untuk menunda waktu, kan?" Pada saat ini, pria dengan busur telah menarik busur di tangannya dan anak panah itu menghadap warrior yang. "Jangan bicara omong kosong dengannya, lakukan saja." Pada saat ini, suara wanita misterius di lapangan terdengar lagi. Orang tua berjubah itu menyipitkan matanya sedikit, energinya hitam melonjak di tubuhnya, dan dia akan mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, "Karena telah dilihat oleh keduanya, aku tidak berpura-pura lagi." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang, dan melihat warrior yang memegang pedang. Lelaki tua berjubah dan lelaki paruh baya itu segera menjadi waspada, siap menyerang kapan saja. Namun, warrior yang meletakkan pedang di tenggorokannya. Bunuh diri. Warrior yang akan bunuh diri. Pria tua berjubah dan pria paruh baya itu tercengang. Warrior yang memandang lelaki tua berjubah dan lelaki paruh baya itu, lalu berkata, "Kalian berdua, aku tahu bahwa hari kematianku telah tiba. Aku, warrior yang juga seorang pahlawan generasi. Aku tidak mau mati di tangan orang lain. Setelah aku mati, aku berharap untuk meninggalkan mayat utuh. Jika kalian berdua tidak setuju, maka aku akan membawa salah satu dari kalian untuk pergi denganku mati-matian." Orang tua berjubah memandang warrior yang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Ya. Jika warrior yang bisa bunuh diri,
hasil ini tidak diragukan lagi yang terbaik untuk mereka. Karena mereka juga tidak ingin melakukannya, meskipun warrior yang sekarang terluka parah, serangan balik yang menantang maut inilah yang paling menakutkan. Adapun meninggalkan mayat, selama warrior yang mati, apakah akan tinggal atau tidak, itu urusan mereka. Warrior yang mengangguk, lalu matanya perlahan tertutup, dan pedang di tangannya menekan lehernya dengan lembut lagi. Orang tua berjubah dan pria paruh baya memandang warrior yang, tetapi mereka tidak mengendurkan kewaspadaan mereka. Mereka semua waspada, selama ada sedikit perubahan pada warrior yang, mereka akan segera mengambil tindakan. Pada saat ini, wanita misterius itu tidak mengeluarkan suara. Mereka semua menunggu warrior yang untuk bunuh diri. Setelah menarik napas, warrior yang tidak melakukan apa-apa. 2 napas berlalu, warrior yang masih tidak melakukan apa-apa. Segera, setelah 10 napas berlalu, warrior yang masih tidak melakukan apa-apa. Cepat lakukan. Pada saat ini, lelaki tua berjubah tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Setelah hening sejenak, warrior yang tiba-tiba membuka matanya dan menatap 2 lelaki tua berjubah. Aku berubah pikiran, aku tidak ingin mati. Saat suara itu jatuh, warrior yang berbalik dan langsung berubah menjadi cahaya pedang, tenggelam ke angkasa di depannya. Orang tua berjubah dan pria paruh baya langsung membatu. Tak tahu malu. Setelah mendapatkan kembali akal sehatnya, lelaki tua berjubah gemetar karena marah. Lelaki paruh baya di sebelahnya juga terlihat sangat jelek. Kali ini, mereka dimainkan oleh warrior yang sebagai monyet. Kejar. Pria tua berjubah berkata dengan galak. Bagaimana cara mengejar? Pria paruh baya itu berkata dengan sungguh-sungguh, bisakah kamu merasakan napasnya? Wajah pria tua berjubah itu muram, lalu melirik ke lapangan dan berkata, jadi. Bodoh. Wanita misterius itu tiba-tiba berkata. Wajah lelaki tua berjubah dan lelaki paruh baya itu bahkan lebih jelek. Namun keduanya tidak berani melawan, bercanda, tidak berani menyinggung perasaan wanita ini, tidak ingin diam-diam dimata-matai oleh seorang pembunuh di alam pendekar ketiadaan. Orang tua berjubah menekan kemarahan di dalam hatinya dan berkata, Yang mulia, tidak ada artinya mengatakan ini saat ini, tolong bantu kami untuk menemukan warrior yang itu, jika tidak, ketika cederanya pulih dan kami ingin membunuhnya, itu akan sulit. Setelah terdiam beberapa saat, wanita misterius itu berkata, tunggu sampai aku pulih. Setelah berbicara, dia berhenti sejenak, lalu berkata lagi, kekuatan orang ini jauh melampaui pendekar ketiadaan, bahkan jika kita bertiga, takutnya akan sulit untuk membunuhnya. Kalian kirim perintah untuk kembali dan membiarkan mereka terus mengirim orang ke sini. Apakah kamu ingin terus mengirim orang? Pria tua berjubah mengerutkan kening. Katakan pada mereka, jika tidak ingin mengirim pendekar ke warrior yang, kirim saja lebih banyak orang. Aku sudah memberitahu tentang paviliun ribuan pembunuh, paling lama 1 jam, orang-orang dari paviliun ribuan pembunuh akan datang. Wanita misterius itu berkata, juga, beritahu mereka bahwa warrior yang tidak akan mati, dan wilayah rahasia akan dihancurkan di masa depan. Jika orang ini mencapai pendekar kaisar, aku takut tidak akan ada orang di dunia ini yang bisa menghentikannya, dan jika dia mencapai pendekar kaisar, kekuatan pendekar ketiadaan adalah semut di depannya. Orang tua berjubah mengerutkan kening dan berkata, ini tidak terlalu serius, kan? Buka matamu dan lihat, dia sudah membunuh 2 pendekar ketiadaan dan dia hanya setengah kaisar sekarang. Jika aku tidak memiliki keterampilan khusus,
Aku pasti sudah mati." Wanita misterius itu berkata dengan marah, "Beritahu semua orang di wilayah rahasia bahwa orang ini adalah Wuji kedua, dan jika dia tumbuh dewasa, kita semua di wilayah rahasia akan mati. Beritahu mereka, aktifkan kekuatan seluruh wilayah untuk membunuh warrior yang orang ini harus mati." Mendengar kata-kata wanita misterius itu, pria tua berjubah dan pria paruh baya itu saling memandang dengan kengerian di mata mereka. Jelas, keduanya tidak menyangka bahwa wanita misterius itu akan menilai warrior yang ini dengan sangat tinggi, apalagi warrior yang telah mampu mengancam seluruh wilayah rahasia, meskipun tidak sekarang, tetapi itu juga merupakan ancaman. Setelah hening sejenak, lelaki tua berjubah mengangguk dan berkata, "Aku akan menjelaskannya kepada mereka. Kamu hanya perlu memberitahu mereka bahwa orang ini adalah Wuji kedua, dan mereka akan mengerti," kata wanita misterius itu. Bersambung.